Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kelas muhadatsah percakapan bahasa Arab. Materi kita kali ini adalah bagaimana kita menanyakan sesuatu yang disukai oleh teman kita, ya. Kalau bahasa Indonesianya itu misalkan apakah kamu suka apakah kamu suka eh, rumah misalkan. Apakah kamu suka bantal? Apakah kamu suka buah-buahan? Apakah kamu suka ayam goreng? Apakah kamu suka bermain? Nah, itu konteksnya di bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, kita bisa menanyakan dengan ungkapan seperti ini. Hal tuhibbu. Hal tuhibbu. Hal apakah tuhibbu kamu suka? Hal apakah tuhibbu kamu suka? Ya. Tuhibbu ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan beda. Harus ada penambahan ya dan nun. Ya sukun dan nun berharokat fathah. Ya, kita katakan kalau untuk perempuan hal tuhibbina. Hal tuhibbina. Apakah kamu suka? Nah, suka apa? Misalkan di sini kan ada beberapa yang dituliskan oleh penulis. Hal tuhibbu at-ta'allum. Apakah kamu suka belajar? At-ta'allum. At-ta'allum belajar. Hal tuhibbu al-aghniyah. Al-aghniyah artinya adalah nyanyian, lagu. Hal tuhibbu as-sibahah. As-sibahah artinya berenang. Apakah kamu suka berenang? Hal tuhibbu quratal qadam. Quratal qadam sepak bola. Quratal yad. Ya. Hal tuhibbu quratal yad. Apakah kamu suka bola tangan? Quratal yad bola tangan. Hal tuhibbu an-naum. Wah, ini semuanya suka nih. Hal tuhibbu an-naum. Apakah kamu suka tidur? Hal tuhibbu al-akla. Al-akla makan. Apakah kamu suka makan? Wah, semuanya suka nih. Hal tuhibbu at-tajawul. At-tajawul itu artinya adalah jalan-jalan atau keliling-keliling, ya. Hal tuhibbu ar-rihlah. Ar-rihlah itu artinya adalah apa namanya? Refreshing, ya. Ar-rihlah. Hal tuhibbu, apakah kamu suka
Ya. Hal tuhibbu hal tuhibbu rihlah ya. Hal tuhibbu apakah kamu suka? Rihlah bisa kita katakan ya jalan-jalan, bisa juga kita katakan refreshing ya. Biasanya rihlah ini diadakan setelah ujian ya, setelah UTS atau setelah UAS. Biasanya pihak sekolah mengadakan rihlah. Jadi rihlah ini bisa kita terjemahkan jalan-jalan, bisa juga kita terjemahkan ya refreshing lah, refreshing setelah belajar. Kalau Anda biasanya menerjemahkan rihlah ini jalan-jalan ya. Kemudian hal tuhibbu at-takhayyul. At-takhayyul artinya adalah menghayal. Apakah kamu suka menghayal? Hal tuhibbu abaka wa ummaka. Apakah kamu mencintai bapak dan ibumu? Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, hal tuhibbina abaki wa ummaki. Ya, kafnya berharokat kasroh. Karena untuk perempuan. Kemudian hal tuhibbu alkitab. Alkitab buku. Hal tuhibbu at-ta'am. At-ta'am makanan. Hal tuhibbu baitak. Baitak artinya your home, rumahmu. Gurfatak. Hal tuhibbu gurfatak. Gurfataka artinya kamarmu. Hal tuhibbu muallimak. Oh, belum ini ya. Hal tuhibbu sahibak. Sahibak artinya temanmu. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, hal tuhibbina sahibatak. Hal tuhibbina sahibatak. Apakah kamu menyukai atau suka dengan apa namanya temanmu? Ini untuk perempuan ya. Cuman sahib ini dia ikatan pertemanannya tidak sedekat sadiq. Kalau sadiqun itu artinya teman juga, cuman temannya dekat ya. Teman teman apa sih namanya itu teman sejati lah ya, teman sejati. Kalau sahib ya teman juga artinya, cuman tidak seerat, tidak sedekat sadiq. Misalkan Ana dengan Ahmad misalkan. Ana kalau sama Ahmad itu ya berteman kita teman, cuman tidak dekat. Ya. Jadi bahasa Arabnya sahib. Tapi kalau misalkan Ahmad ini dekat sekali dengan Ana, teman sejati Ana, sahabat sejati Ana, kemana-mana kita selalu berbagi faidah, belajar bareng gitu kan. Nah ini karena kedekatan seperti ini, dia sudah dikategorikan sadiq. Sadiqun. Ya. Nah, hal tuhibbu muallimak. Muallimak artinya adalah gurumu. Kalau gurunya laki-laki ini ya. Kalau gurunya perempuan berarti muallimataka ya atau muallimataki ya. Kita sesuaikan dengan gender saja. Muallamataki guru perempuanmu. Laki-laki gurunya laki-laki, perempuan gurunya perempuan gitu. Hal tuhibbina muallimataki apakah kamu menyukai guru perempuanmu ya. Kalau untuk laki-laki, guru laki-laki muallim, muallimun. Kalau untuk guru perempuan muallimah. Jadi tinggal ditambahkan tak marbutoh untuk menunjukkan bahwa dia perempuan. Kemudian hal tuhibbu al-arabiyah. Al-arabiyah ini bahasa Arab. Bahasa Inggris al-injiliziyah ya.
Kemudian hal tuhibbu ar-riyadiyat? Hal tuhibbu ar-riyadiyat? Ini kayaknya kurang tasydid ini. Hal tuhibbu ar-riyadiyat? Apakah kamu suka matematika? Ya, Masya Allah yang suka matematika ini suka dengan perhitungan ya. Mungkin di antara teman-teman banyak yang menyukai matematika ya. Eh, nanti kalau anak tanya, eh, mada tuhibbu? Mungkin harus jawab uhibbu ar-riyadiyat ya. Aku suka matematika. Kemudian hal tuhibbu al-injiliziyah? Apakah kamu suka bahasa Inggris? Al-injiliziyah. Al-injiliziyah. Bahasa Inggris. Hal tuhibbu al-fulus? Apakah kamu suka fulus, duit? Masya Allah, ini semua semua kalangan suka nih fulus. Apalagi ibu-ibu ya. Suka fulus. Nggak ada fulus mampus, katanya biasa. Fulus ya. Fulus artinya nukud. Jadi uang dalam bahasa Arab itu bisa kita katakan fulus, bisa juga kita katakan nukudun. Ya, uang dalam bahasa Arab bisa kita katakan fulus, bisa kita katakan nukudun. Kalau anak biasanya pakai nukud ya. Karena fulus itu sudah familiar ya. Kita gunakan yang jarang-jarang saja agar ungkapan itu, ungkapan kita, ungkapan bahasa Arab kita itu bisa berkembang. Kemudian hal tuhibbu at-tilfaz? Apakah kamu suka televisi? Nah, kalau ditanya hal tuhibbu at-ta'allum, apakah kamu suka belajar? Nanti jawabannya tidak pernah keluar dari dua hal. Salah satu di antara dua hal jawabannya nanti. Ya, dia bisa menjawab na'am atau bisa menjawab la. Pokoknya salah satu di antara dua dua ini. Tidak mungkin jawabannya na'am la. Nggak mungkin. Ya, apakah kamu suka belajar? Iya, tidak. Ini bukan jawaban namanya. Tapi salah satu di antara dua hal ini. Hal tuhibbu at-ta'allum? Apakah kamu suka belajar? Naam. Iya. Oh, anak nggak suka belajar Ustaz. Berarti kalau ditanya hal tuhibbu at-ta'allum, nanti jawabannya la. Tidak. Nah, ketika ditanya kenapa, ya harus harus disebutkan alasannya. Hal tuhibbu at-ta'allum? Apakah kamu suka belajar? Naam. Uhibbu at-ta'allum. Limadha? Limadha? Kenapa? Harus sebutkan. At-ta'allumu mufidun. Belajar itu bermanfaat. Nah, bagaimana kalau jawabannya tidak? Tinggal disebutkan alasannya. Ya, ketika ditanya, hal tuhibbu at-ta'allum? La. Limada? At-ta'allumu mumillun. At-ta'allumu mumillun. Belajar itu membosankan. Misalkan. Nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Iya. Dan dengan eh, mengungkapkan perasaan ya, mengungkapkan perasaan. Bentar ya. Ini judulnya kurang pas ini. Mengungkapkan perasaan itu untuk yang di bawahnya ya. Nah, jadi selanjutnya ini dia berkaitan dengan apa namanya? eh, profesi bisa juga ya, atau dia menanyakan sesuatu ya, menanyakan sesuatu. Hal anta, apakah kamu talib, seorang
seorang murid atau seorang mahasiswa atau seorang penuntut ilmu, na'am, ana talib. Ya, ana talib. Jadi nanti ketika teman-teman ditanya, hal anta talib, apakah kamu seorang murid? Apakah kamu seorang penuntut ilmu? Kalau jawabannya iya, na'am, berarti na'am, ana talib. Oh, bukan Ustaz, ana bukan talib. Berarti la, ana, antum sebutkan. Antum profesinya apa? La, lastu taliban. Atau langsung menyebutkan saja. La, ana muwazzafun. Ana tidak. Saya sebagai seorang karyawan. Ya. Hal anta ustadun? Kalau memang jawabannya iya, kita katakan na'am, ana ustadun. Kalau tidak, la, ana talibun. Aku seorang penuntut ilmu. Iya. Hal anta tabibun? Apakah kamu seorang dokter? Kalau iya, na'am, ana tabib. Kalau la, la, ana ustadun, misalkan seperti itu. Hal anta bifari? Hal anta bifari? Apakah kamu berada di Pare? Fari ini nama daerah ya, nama daerah yang ada di Pare yang merupakan pusat kampung bahasa Arab ya. Dia adalah pusat kampung bahasa Arab yang dimana dari sinilah lahirnya privat online kursus bahasa Arab ini. Jadi kursus bahasa Arab yang teman-teman ikuti ini dia adalah kursus bahasa Arab online yang dimana dia merupakan bagian dari lembaga pendidikan dari kampung bahasa Arab Kediri yang ada di Pare. Ya, jadi asalnya kampung Arab yang ada di Pare Kediri itu dia offline. Ya, asalnya offline. Kemudian mengembangkan agar bisa memberikan faedah lebih luas kepada khalayak ramai, makanya dibikin privat online bahasa Arab yang sekarang teman-teman berada di sini. Itu tempatnya di Pare, Kediri ya. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin merasakan bagaimana belajar bahasa Arab, berkumpul bersama kawan-kawan dalam satu tempat ya, ibarat kata seperti karantina bahasa Arab, maka disitulah tempatnya ya. Semuanya akan diajarkan berbahasa Arab dan semuanya lingkungannya berbahasa Arab, insya Allah. Tempatnya ada di Pare, Kediri. Jadi Fari di sini bukan Pulau Pari ya. Di Fari ini maksudnya adalah Pare. Hal anta bifari? Apakah kamu berada di Pare? Naam, ana bifari. Oh enggak Ustaz, ana di Jakarta. Toy, berarti la ana fi Jakarta. La ana fi Depok. Hal anta jamil? Ya, misalkan kalau dia laki-laki, hal anta jamil? Apakah kamu tampan? Naam, ana jamil. Insya Allah jamil ya. Jadi nggak ada jawaban la ya. Kalau ditanya hal anta jamil, insya Allah semuanya jawabnya naam, ana jamil ya. Nggak ada yang la. Karena ciptaan Allah itu semuanya indah ya. Kalau untuk perempuan, hal anti jamilah. Pakai tak marbutoh. Naam, ana jamilah. Hal anta mahirun? Apakah kamu pintar? Nanti jawabannya naam, ana mahirun. Kemudian, hal anta mashgulun? Apakah kamu sibuk? Kalau memang sibuk, jawab naam, ana mashgulun. Mashgulun, sibuk. Kalau memang enggak, la, lastu mashgulan. Tidak, aku tidak sibuk. Jadi, la, kasih ini, tidak. Contoh penggunaannya itu, hal anta mashgul, la, lastu mashgulan. Tidak, saya tidak sibuk. Lastu, saya tidak. Lasta, kamu tidak. Laisa, dia tidak. Jadi kalau dia diberikan tak berharokat domah itu artinya saya tidak. Lastu, saya tidak. Lastu mashgulan, saya tidak sibuk. Lasta mashgulan, kamu tidak sibuk. Nah, misalkan hari hari Sabtu nih, misalkan teman-teman yang kerja dari hari Senin sampai Jumat sibuk ya. Kalau hari Sabtu nanti bisa menjawab dengan la, lastu mashgulan. Jika memang tidak sibuk, seperti itu. Kemudian ta'ban, hal anta ta'ban? Apakah kamu lelah? Kalau memang iya, na'am, ana ta'ban.
Kalau memang tidak lelah, la lastu ta'ban. Tidak, saya tidak lelah. Kalau untuk perempuan bagaimana? Kalau untuk perempuan bukan ta'ban, tapi ta'ba karena dia apa namanya? Kalau untuk sifat untuk laki-laki kan pakai wazan fa'lan. Kalau untuk sifat perempuan pakai wazan fa'la. Jadi kalau ta'ban untuk laki-laki, untuk perempuannya adalah ta'ba. Hal anti ta'ba? Naam. Ana ta'ba. Kalau tidak, la lastu ta'ba. Kok aneh Ustaz? Ya memang seperti itu kaidahnya. Kemudian jawaan, lapar. Hal anta jawaan? Jadi kalau untuk lapar itu bisa jawaan, bisa ja'i'. Jawaan atau ja'i', lapar ya. Hal anta jawaan? Apakah kamu lapar? Kalau memang iya, na'am ana jawaan. Kalau tidak, la lastu jawaan. Sekali lagi, jawaan ini adalah sifat lapar untuk laki-laki. Pakai wazan fa'lan. Kalau untuk perempuan sama seperti kawannya takban tadi. Kalau untuk perempuan dia pakai wazan fa'la. Jadi kalau jawaan untuk laki-laki, untuk perempuannya pakai wazan fa'la. Ya. Kalau jawaan untuk laki-laki, untuk perempuannya jawa'a. Jawa'a. Hal anti jawa'a? Naam, ana jawa'a. Kalau tidak, la lastu jawa'a. Seperti itu. Berarti kalau dia jawa'a atau ta'ba, nanti dia apa namanya? Pakai pakai i'rab takdiri ya. Pakai i'rab takdiri. Ya, i'rabnya muqaddar. Pakai i'rab muqaddar ya. Karena dia sudah menjadi isim maksur. Isim maksur. Ya nanti dommahnya dengan dommah muqaddarah, fathahnya dengan fathah muqaddarah, kasrohnya dengan kasrah muqaddarah. Karena di situ ada alif ta'nis maksurah. Nah, ya. Jadi jawa'a, Ka'bah itu bukan termasuk isim mamnu min as ya. Karena dia tidak memenuhi syarat. Ya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Oh iya, ya. Afwan salah. Dia termasuk isim mamnu min as ya. Karena dia memiliki satu ilah. Yaitu alif ta'nis al-maksurah. Hasanan, teman-teman sekalian, apa namanya? Kita praktek insyaallah. Barangkali ada mufradat yang ingin ditanyakan, silahkan. Afwan Ustadz, Nah, tiga terakhir belum Fadli, diterjemahkan Ustadz. yang mana ya? Syabaan sama qalikun kaslan. Oh iya ya, anak habis. Afwan. Syaba'an artinya kenyang, kenyang. Syaba'an kenyang. Ini untuk laki-laki ya. Sifat untuk laki-laki. Kalau sifat untuk perempuan, sifat kenyang untuk perempuan sama seperti dua kawan sebelumnya, dia pakai wazan fa'la. Jadi, kalau untuk perempuan, syaba'a. Hal anta syaba'an. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, hal anti syaba'a. Kemudian qalik. Qalik ini galau, resah. Contoh, hal anta qalikun. Hal anta qalikun. Ya, qalikun.
Artinya adalah galau. Kalau untuk perempuan tinggal ditambahkan tak marbutoh ya. Tinggal ditambahkan tak marbutoh. Sebenarnya bukan kolikun ya. Kolikun. Ya ini yang benar ya. Tidak ada alif ya. Kolikun. Kolikun. Dia isim fa'il tapi dia pakai wazan fa'ilun. Ini yang dipakai. Kolikoyak laku itu galau, tapi untuk isim fa'ilnya dia pakai yang ini, pakai wazan fa'ilun. Tidak pakai tidak pakai alif dan tidak pakai ya. Langsung dia. Kolikun. Tidak ada alif setelah kof. Langsung. Kolikun. Ya, itu isim fa'il untuk kolikoyak laku. Ya, galau. Jadi di sini salah ya. Alifnya tidak ada. Langsung dia. Kolikun. Kalau untuk perempuan, kolikotun. Kolikotun. Bisa dipahami ya? Ya, Ana ulangi. Kalau untuk laki-laki, kolikun. Tidak ada alif ya. Langsung. Kolikun. Karena untuk kolikoyak laku itu isim fa'ilnya pakai wazan fa'ilun. Tidak pakai alif. Kalau untuk perempuan, kolikotun. Ya. Kolikotun. Kolikun. Kolikotun. Bukan kolikun. Bukan juga kolikotun. Ya. Yang benar itu kolikun. Kolikotun. Nah, kemudian kaslan. Kaslan ini malas ya. Orang yang malas. Kalau untuk laki-laki kaslan. Hal anta kaslan. Apakah kamu malas? Kalau untuk perempuan hal anti kasla. Ya, kalau untuk laki-laki dia pakai wazan fa'lan. Kalau untuk perempuan pakai wazan fa'la. Berarti kalau untuk laki-laki kaslan, kalau untuk perempuan kasla. Hal anti kasla nggak pakai tamar butoh ya. Kasla. Oh ya, tulisannya belum ya. Ntar Ana tulis dulu. Ya, tulis ulang. Jadi seperti ini teman-teman sekalian tulisannya. Kasla untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki kaslan, kalau untuk perempuan kasla. Jadi dia diberikan alif, alif maksurah ya, alif ke bawah untuk perempuannya. Kasla orang yang malas untuk perempuan. Kalau untuk perempuan eh, ini kan untuk perempuan syaba'a. Bagaimana alifnya Ustaz? Nah, alifnya seperti ini. Alif ke bawah. Syaba'a. Nanti alifnya ke bawah. Jawa'a. Alifnya ke bawah juga. Ta'ba. Alifnya ke bawah juga. Seperti itu untuk penulisan sifat yang pakai wazan fa'la. Alifnya ke bawah ya. Alifnya ke bawah. Afwan Ustadz, itu bukannya ya ya? Enggak. Ini alif maksurah namanya. Hmm. Kalau tidak ada titik dua,
Kalau tidak ada titik dua namanya alif. Jadi namanya alif maksurah. Dengan kata lain, kita katakan dia itu mirip ya. Mirip sekali dengan ya. Bedanya dia tidak memiliki dua titik. Hmm, Iya. Inilah Afwan yang Ustaz. afwan. Yang biasanya teman-teman salah membaca nama bulan Jumada. Karena Ya. ya alif di situ bentuknya seperti ya menurut mereka. Karena seperti itu ya, seperti apa? Seperti bebek gitu. Itu sebetulnya alif, bukan ya. Buktinya dia tidak Hmm, memiliki dua titik di bawahnya. Kalau ada iya. dua titik di bawahnya, ya. Tapi kalau tidak ada dua titik, itu alif namanya. Alif maksurah. Ya, alif maksurah. Ustaz, Seperti 6. apa bedanya alif maksurah sama alif layinah? Alif layinah. Alif layinah itu seperti apa? Bisa diberikan contohnya, Ustazah? Sama seperti itu, Ustaz. Tulisannya seperti ini. Oke. Alif layinah. Alif layinah itu ini ya, apa sih namanya? Oh, alif layinah itu yang sebelumnya berharokat fathah, tapi dia ke atas. Betul nggak? Sehingga nana seperti itu, Ustazah Aisyah. Betul ya? Alif Oke, Ustaz. layinah. Heeh. Itu kalau dalam tajwid, matobi alif kan namanya, ya? Alif layinah. Betul? Ada yang bisa Lupa, menambahkan? Ustaz. Ya, mat jadinya Ustadz. Hah? Mat. Alif layinah. Alif Eh, layinah. Ana baru dengar nama-nama alif layinah ya. Atau dia kalau di ilmu tajwid itu matobi alif ya, yang sebelumnya berharokat fathah Ya, bukan? mat tobi'i. Ah, iya. Alif Maksurah. Kalau ini namanya alif maksurah. Kalau dari segi tajwid, ya dia matobi alif dia. Panjang juga, ya. Ya, panjang. Iya. Karena yang namanya alif itu pasti sebelumnya berharokat fathah dan jatuhnya dua harokat dibaca. Begitu juga dengan mat apa sih namanya? Mat layinah tadi ya. Alif alif layinah. Iya. Sama juga, dia sama-sama alif dari segi penulisan beda. Kalau alif layinah itu dia ke atas, alif wakifah ke atas berdiri. Kalau alif maksurah dia ke bawah. Ke bawah tidak diberikan dua titik ya. Sama-sama alif, Pian kamu takut. sama-sama alif di sini maksudnya dia yang namanya alif kan selamanya sukun. Itu persamaannya. Dia sama-sama alif selamanya sukun, tidak mungkin berharokat. Mungkin dilihat perbedaannya itu dilihat dari segi penulisan ya. Dilihat dari segi penulisan. Kalau alif maksurah dia menjulur ke bawah ya. Kalau alif alif layinah dia ditulis ke atas, berdiri tegak ya. Alif wakifah namanya. Kalau biasanya kita nyebutnya alif wakifah ya. Kalau di ilmu kitabah namanya alif wakifah, alif yang berdiri tegak. Kalau ini namanya alif bengkok ya, teman-teman bilang ya. Ini ya. Kaslah ini alif bengkok ya. Ya, ini namanya alif maksurah. Alif yang menjulur ke bawah. Contohnya banyak ya, seperti Musa. Teman-teman lihat tuh, Musa. Apakah di situ ada alif? Ada, ya. Musa. Alif yang terletak di ujung. Itu namanya alif maksurah. Itu sebetulnya alif, bukan ya. Gampang ya, kalau ya itu pasti ada dua titik di bawahnya. Kalau tidak ada, maka dia alif. Yang namanya alif selalu sukun. Mungkin itu, Ustazah Aisyah ya. Apa perbedaan penggunaan kata aklu dan futur? Aklu itu akal ya, maksudnya. Nah, kurang paham ini maksudnya apa ya. Bisa dijelaskan Ustazah Evi, maksudnya apa ya? Afwan. Afwan Ustaz, maksudnya akla dengan futur. Gimana, gimana? Kayak kalau ngobrol gitu, teman kadang suka pakainya kalau makan itu futur katanya. Oh, bukan futur, fatur. Fatur. Oh, nah itu Kalau penggunaannya beda nggak dengan akla? Oh, paham, paham. Barakallahu fiik.
Jadi Anda pengen meluruskan dulu saja. Jadi yang betul itu fatur. Fa-nya berharokat fathah. Kalau futur itu kondisi seseorang yang lemah, lemes setelah bersemangat. Iya, misalkan Ustazah semangat nih, tiba-tiba jadi males, lemes. Nah, itu futur namanya. Iya. Hmm. Iya. Jadi fatur yang betul itu. Fatur itu sarapan, sarapan pagi. Kalau akala yakulu itu makan. Kalau akala yakulu itu lebih umum, makan biasa, makan apapun pokoknya akala yakulu Hmm. bisa. Tapi kalau fatur itu lebih spesifik. Maksud kita adalah sarapan pagi, bukan makan-makan yang lain, bukan makan seblak, bukan makan bakso, tapi fatur gitu, sarapan pagi, bukan makan malam, bukan makan makan siang. Kalau untuk makan siang ada lagi ungkapan yang lebih spesifik, yaitu al-goda, al-fatur sarapan pagi, al-goda'u makan siang, al-asya'u makan malam. Nah itu lebih spesifik makannya, bukan seperti kita makan makan Oreo, bukan. Jadi tidak bisa kita katakan misalkan eh, apa sih namanya eh, akulu bakso misalkan. Tidak bisa kata akulu ini menggantikan sarapan pagi. Bisa. Kecuali kalau kita katakan akulu al-fatur, bisa. Akulu al-fatur, saya makan sarapan pagi. Itu bisa. Jadi kalau ini bisa kita tambahkan fiilnya itu tanawala ya tanawalu atau ana atanawalu al-fatur atau ana akulu al-fatur. Saya makan sarapan pagi. Itu. Nah, itu saja ya. Syukron, Ustaz. Afwan. Ada lagi pertanyaan, Ikhwah? Kalau tidak ada kita praktek. Eh, Al-an tafadhali Ustazah Aisyah. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair Ustaz. Taib. Hal anti tuhibbina as-sibaha? Naam. Naam. Ana uhibbu as-sibaha. Ma mana as-sibaha? Berenang. Ma mana as-sibaha? Berenang. Taib. Masya Allah. Hal tuhibbina at-ta'am? Naam. Aina Anak aina ta'kulina at-ta'am fil bait atau fil masjid? fil bait. Fil bait. Masya Allah. Hal anti tabibah? Naam. Ana tabibah. Baik. Masya Allah. Anti tabibah. At-tabibah tuhibbu at-ta'am. Salam. Mumtazah. Barakallahu fiik. Al-an na'ti ila Ustazah An-Nisa. Tafadhali Ustazah An-Nisa. Ustazah An-Nisa. Hasanan. Ustazah Evi. Tafadhali. Nah, Ustaz. Kaifa haluk? Bi khairin. Alhamdulillah, Ustaz. Uh, Al-an anti fil bait atau fil madrasah? Fil bait, Ustaz. Fil bait. Mada ta'malina? Maksudnya, apa ya? Ana adrusu Ana adrusu al-lughah Al-Kitab. al-arabiyyah. Oh, ya. Ana adrusu al-lughah al-arabiyyah. Masya Allah. Mumtazah. Hal anti ustazah? La, Ustaz. La. La. Ana Ana robbatul bait. Ma mana robbatul bait? boleh apa ya? Ibu rumah tangga ya? Naam. Robbatul bait. Ratu ya, ratu rumah karena memang dia penguasa rumah. Ratu robbatu al bait. Nah, mumtazah barakallahu fiik.
Baru. Ustazah Lutfia, tafadhali. تفضلي أستاذة لطفية حاضرة. حسنا. أستاذة نورل تفضلي. أستاذة نورل حاضرة. أستاذة ريني تفضلي. Hadir Ustaz. ما شاء الله، كيف حالك؟ Alhamdulillah, ana bikhair. هل تحبين العربية؟ Naam. نعم أحب. Eh, أحب العربية. Uribu. Artinya jadi Uribu al-Arabiyah. نعم. هل تحبين العربية؟ نعم أحب Oh, العربية. oh, oh, طيب، apa? هل تحبين الفلوس؟ Eh, لا. يا naam. سلام. أنت لا تحبين الفلوس، ما شاء الله ما شاء الله. آه ممتاز. هل أنت هل أنت هل أنت بجاكرتا؟ Naam. أنا Ana di Jakarta. ما شاء الله ممتازة، بارك الله فيك. Ya, fi barakallah Ustaz. آه، أستاذة سهيلة. نعم. Adila. كيف حالك؟ Bikhairin walhamdulillah. هل أنت تحبين النوم؟ Naam. مم. أين أين تدرسين اللغة العربية؟ Fi ghurfah, di kamar. في الغرفة. تمام. هل أنت هل أنت طبيبة؟ Naam. نعم ما شاء الله طبيبة. طيب ممتازة، بارك الله فيك. والآن نأتي إلى أستاذ يوسف. كيف حالكم يا أستاذ؟ أستاذ يوسف حاضر. Alhamdulillah. ما شاء الله. من أين أنت يا أستاذ؟ Min Cilacap. من cilacap جاوا الوسطى. Nah, ما شاء الله. أين أنت الآن يا أستاذ؟ في البيت أو في المسجد أو في المدرسة؟ fi maktab. في Fi maktab. في مكتب. ما شاء الله في مكتب. أنت تعمل من يوم الاثنين إلى يوم السبت؟ Nah, Ustaz. ما شاء الله. أه؟ نفس الوقت معي، أنا كذلك أعمل من يوم الاثنين إلى يوم السبت. ما شاء الله بارك الله فينا. أستاذ يوسف. أستاذ يوسف، مدير هل أنت مدير العمل، مدير المعمل أو مدير المعهد؟ مدير pimpinan. La, Ustaz. لا. هل أنت طبيب؟ La, ana muaf. أنا موظف. Muadzaf. موظف ما شاء الله. هل أنت تحب هل أنت تحب الأكل؟ أكل يأكل أكلا، makan. هل تحب الأكل؟ Nah, Ustaz. نعم ما شاء الله، كلنا نحب الأكل. ها ما شاء الله ممتاز، بارك الله فيك. Wafikum أه، barakallah. أستاذة تري، كيف حالك أستاذة؟
Alhamdulillah, Nabi khair Ustaz. Hal anti rabbatul bait? Naam, Eh, min aina anti? ana min Kalimantan Usto. Kalimantan Al-Wusta, Masya Allah. Al-Wisma. Hal anti tuhibbina al-fulus? Naam, Naam, uhibbuha hubban jamman. Hubban jamman itu sangat suka ya. sangat suka. Taib, Masya Allah. Hal hal anti hal anti jawa'ah? Hmm. Kalau untuk laki-laki jawa'an, kalau untuk perempuan jawa'ah, lapar. Hmm, Naam Ustaz. Naam, ana jawa'ah. Kalau enggak, Ana jawab. kalau enggak bilang aja la lastu jawa'ah. Kalau enggak la lastu jawa'ah. Taib. Masya Naam Allah, Pak. Ustaz. Ya, Jawab. Masya Allah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Taib, Hasanan, hal min soal? Apakah ada pertanyaan? Ustaz Afwan mau bertanya. Tafadhali. Naam, tafadhali. Mengenai harokat Ustaz. Harokat, naam. Ini kan baitaka, gurfataka. Kan kata aslinya itu baitun ya Ustaz, gurfatun. Kenapa ketika dikasih domir jadinya baitaka, enggak baituka? Nah, Masya Allah, barakallahu fik. Gitu Ustaz. Semuanya memang diberikan harokat fathah karena kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari mana? Dari tuhibbu. Objek. Jadi dia objek untuk tuhibbu. Ahabba yuhibbu itu fi'il muta'addi. Ya, fi'il yang membutuhkan objek. Yang ada di depan kita ini semuanya objek. Objek. Karena kata kerja ahabba yuhibbu, menyukai, itu fi'il muta'addin, butuh objek. Jadi kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Yang namanya maf'ulun bih itu dia harus dinasab. Ya, harus Mansub. dinasab. Naam. Mansub Dengan ya Ustaz. sahih. Dinasab dengan fathah atau pengganti fathah. Ya, hal tuhibbu al-kitaba. Nggak boleh kita bilang Ustaz, baik, al-kitabu. syukran. Naam, afwan. Hal min soalin akhar? Tidak ada pertanyaan lagi? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada ini. Pas Ramadan bisa nggak kita nggak usah belajar, biar lebih fokus sama Al-Quran gitu. Jadi selama Maret nggak ada kelas, tapi masuk lagi soalnya saya harus. Kalau untuk itu nanti bisa dikondisikan aja sama adminnya ya. Eh, Biasanya sih ada kelas baru gitu, ada kelas baru untuk tingkat lanjutan. Bisa dibicarakan sama admin gitu. Apakah bisa untuk level lanjutan ini bukan sekarang, bukan bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan ya. Nanti insya Allah akan diinfokan oleh beliau ya. Seperti itu. Jadi kondisional saja. Barakallahu fikum. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, kita dokumentasi dulu. Kita dokumentasi dulu. Jadi silakan kawan-kawan sekalian yang ingin mengabadikan momennya, boleh buka kamera dan berikan senyuman terbaik. Wahid dan Talasa. Cek. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, bisa dikatakan ini pertemuan terakhir kita ya. Ana secara pribadi tentunya banyak sekali kekurangan baik dalam menyampaikan materi ya maupun kurang dalam membimbing teman-teman sekalian. Ana minta maaf ya. Semoga sedikit faidah selama kebersamaan kita selama 20 pertemuan itu memberikan ilmu yang bermanfaat ya, bisa menjadikan bekal buat teman-teman sekalian untuk melangkah ke tingkat lanjutan
ya. Eh, Jika ada kesalahan, sekali lagi Ana minta maaf, ya. Jika memang di situ ada faidah, semoga bisa menjadi amal jariah untuk Ana. Pesan Ana, teruslah belajar, ya. Kesusahan itu kita dapatkan karena kita belum tahu. Kalau kita sudah tahu, insya Allah itu menjadi kenikmatan bagi kita. Yang namanya belajar bahasa Arab itu harus selalu diasah, ya, baik dari skill maupun secara kaidahnya. Hatta orang yang pernah belajar di Arab pun kalau tidak diasah, tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, maka bahasa Arabnya akan luntur, ya, akan menurun. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, ya, Ana sarankan kepada teman-teman sekalian untuk melangkah ke jenjang berikutnya, ya, selagi masih ada kesempatan. Karena kita sudah memulai, maka kita pula yang mengakhirkannya. Tidak ada kata terlambat bagi orang yang sudah memulai, ya. Kalau kita merasa belajar bahasa Arab sudah terlambat, maka jangan dibikin terlambat lagi, ya. Karena ini kata yang pernah Ana dengar dari salah seorang teman Ana yang dulu belajar bahasa Arab sama Ana di usia yang sudah hampir 70-an, ya. Jadi dia menyesal kenapa dulu di umur sebelum itu tidak berusaha belajar bahasa Al-Quran. Jadi ya bukannya menakut-nakutkan, tapi itu bisa kita ambil pelajaran, ya. Kalau kita merasa sudah terlambat belajar bahasa Arab, jangan dibikin terlambat lagi. Pokoknya sekarang inilah saatnya untuk belajar bahasa Arab. Barakallahu fikum kepada teman-teman sekalian. Ana akhirkan liqa ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah. Wa jazakumullah Ustaz. khairan. Barakallahu fikum jami'an. Mohon Ustaz.